Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers, dan kali ini kita bakal nge-review sepatu Adidas Dame 10 seri signature yang turun harga. Kemarin seri sebelumnya itu dijual dengan harga 2,1. Sekarang sepatu ini dijual dengan harga 1,5 juta. Beda 600.000. Gokil. Dan ini sekarang memegang tahta tertinggi dari sepatu basket signature yang harganya paling terjangkau. Padahal buat atletnya sendiri, ini atlet bintang 5 cuy. Damian Lillard, salah satu pemain favorit gue juga di NBA. Dan gue salut sih sama Damian Lillard yang emang sebenarnya udah dari dulu dia itu kepingin untuk punya signature shoes yang harganya itu terjangkau. Sampai akhirnya di perilisan yang ke-10 ini, ya ending-endingnya dia bisa nurunin harga sepatunya sehingga jadi sepatu basket yang paling terjangkau dibandingkan dengan beberapa lini signature series lainnya. Cuma yang bikin penasaran, beda harga lebih murah 600.000 secara performance-nya gimana ya? Di take down kah sama Adidas atau bahkan bisa jadi lebih baik dibandingkan sama versi sebelumnya? Secara emang yang versi Dame 9 itu juga banyak banget orang yang suka, tapi sepengalaman gue pakai sepatu tersebut, gue tetap ngerasa ada beberapa hal yang bisa diimprove dan dibikin lebih oke lagi, terutama di perilisan sepatu ke-10 ini. So, langsung aja guys. Sepengalaman gue pakai sepatu ini pertama kali, gue tuh ngerasa ini adalah salah satu sepatu basket yang sangat menonjol dari sisi stabilitas sepatunya. Ada 3 aspek yang menurut gue tuh sangat-sangat ngebantu untuk ngebuat sepatu ini tuh bisa berasa stabil banget waktu dipakai di lapangan. Yang pertama ada dari sisi base yang ditawarkan itu terbilang cukup lebar. Selain itu sepatu ini juga kalau kalian lihat bagian bawahnya tuh kayak flat aja gitu. Jadi emang berasa kayak ya permukaan penapak kalian tuh jadi lebih banyak gitu sewaktu menggunakan sepatu ini. Selain itu dari sisi cushioning, sepatu ini juga menggunakan leg strike foam, dimana ini juga menjadi salah satu implementasi teknologi yang juga digunakan di sepatu rilisan sebelumnya Dame 9. Jadi meskipun harganya juga turun, tapi secara teknologi cushion sekali lagi kalian tetap akan mendapatkan implementasi teknologi yang sama guys. Feel-nya waktu gue nyobain pertama kali secara cushioning itu berasa agak dense, firm, dan juga lebih ke arah cushioning yang sangat mengutamakan dari sisi court feel dan juga low profile. Cuma setelah gue pakai di lapangan, setelah beberapa sesi gitu, ternyata secara build cushionnya itu bakal lebih oke lagi secara feel-nya, dan gue bisa ngerasain ada sedikit compression ekstra juga yang gue temukan sewaktu sudah menggunakan sepatu ini. Meskipun kalau gue pikir-pikir lagi, kayaknya leg strike-nya tuh tetap lebih enakan yang Dame 9. Kayaknya berasa agak sedikit lebih responsif, lebih ngedapetin sisi feedbacknya gitu kalau dibandingin sama ini. Itu seingat gue aja sih, terlepas dengan harga yang ditawarkan, ya buat gue sih cushioning kayak gini masih terbilang udah oke banget. Awalnya waktu pertama kali nyobain sepatu ini, gue nggak terlalu demen sebenarnya sama feel-nya, tapi ternyata setelah nyobain beberapa sesi, ini merupakan cushioning system yang emang butuh break in time. Dan yang gue suka sebenarnya secara implementasi traction, ini jadi bagian yang berasa sangat di-upgrade dibandingkan dengan versi sebelumnya. Di Dame 9 kemarin, gue tuh udah nyobain di beberapa tipe lapangan, dari lapangan basket indoor yang permukaan vinil, terus yang permukaannya kayu, sama ada di lapangan basket outdoor juga. Itu feel-nya gue nggak dapet sih. Kayak masih berasa ada kayak apa ya, gripnya tuh nggak seoptimal yang gue harapin di sepatu basket gue biasanya. Sedangkan di sepatu ini kemarin gue pertama kali nyobain di lapangan basket vinil, ternyata aman-aman aja, dan menurut gue sih lebih pakem ya kalau dibandingkan dengan sepatu Adidas Dame 9. Di sini Adidas mengimplementasikan nubs pattern full solid rubber outsole di bagian bawahnya, dan sebenarnya kalau kalian bisa lihat lebih detail lagi, di sini tuh kayak ada gelombang-gelombangnya dikit gitu loh guys. Jadi tuh nggak yang 100% flat aja secara keseluruhan. Ini kalau kalian lihat yang bagian kotornya tuh kayak agak bergelombang gitu guys. Dan ya yang penting untungnya sih bisa bekerja dengan optimal waktu gue pakai di lapangan. Dan dengan build nubs kecil-kecil seperti ini, meskipun ini tuh kayak lumayan keras juga secara rubbernya, tapi tipis gitu loh guys. Jadi gue nggak akan terlalu sarankan juga ketika kalian pengen gunakan sepatu ini buat dipakai di lapangan basket outdoor. Dan yang cukup unik juga di bagian sampingnya nih, di sini juga tercover dengan adanya penggunaan rubber. Jadi misalnya kalau kalian pengen crossover yang sampai kakinya miring-miring kayak gini, bagian ini juga akan mengcover pergerakan kalian di lapangan.
lapangan. Juga selama pemakaian, gue ngerasa sepatu ini tuh fitnya true to size. Meskipun sepatunya kelihatan agak bulky karena build-nya lebar banget, area belakangnya juga padding-paddingnya tuh terbilang cukup tebal, jadi kelihatan gede aja gitu. Tapi kalian bakal ngedapetin sensasi yang dipeluk gitu, terutama di area tengah sama di bagian belakang sepatunya. Pakai true to size aman banget buat kalian punya kaki lebar. Juga menurut gue sih kalian bisa pakai true to size di sepatu ini. Dan beberapa hal yang gue notice juga kalau ngomongin dari sisi fit yang ditawarkan, di area tengah sini bakal ada sedikit dead space, ada material yang menonjol gitu, terutama kalau kalian tarik talinya dengan kencang. Dan secara build material inner liningnya, sepatu ini tuh berasa, ya ini berasa budget sih kalau dari sisi implementasi material di bagian inner lining sini. Selain itu gue juga ngerasa terlepas secara heel to toe transition, sepatu ini terbilang cukup smooth, tapi area forefootnya itu berasa agak kaku juga. Gua nggak begitu ngerti apakah di sini tuh ada plat yang kayak panjang gitu, seperti yang ditawarkan di sepatu Adidas Dim 9, ada model yang kayak gitu. Ini karena bagian bawahnya tercover seperti ini, gua nggak bisa ngeliat. Tapi secara bagian depannya emang berasa kaku banget sih. Ini menurut gue juga terpengaruh dengan adanya penggunaan material TPU di bagian atasnya sini yang muter gini guys. Gue nggak tahu kenapa desainnya Adidas tuh akhir-akhir ini seneng banget pakai modelan TPU di bagian upper, yang kadang bisa jadi salah satu alasan kenapa sepatunya berasa agak kaku, terutama di bagian forefootnya. Di sepatu ini rasa-rasanya kalau ngomongin secara torsional support ini udah tercover dengan cukup baik karena sepatunya kokoh banget, tapi emang sekali lagi di bagian depannya itu agak kaku. Selebihnya secara material sih basic aja ya. Ini mostly menggunakan material tekstil di sela-selanya ini, dan di area depannya di sini ada fuse untuk melindungi material tekstil yang ada di bawahnya. Dan yang gue suka ya sebenarnya dari sepatu Dim 10 ini, penggunaan material di area tang ini pakai sejenis neoprene, enak banget. Dan di sisi sampingnya ini juga sama guys, menggunakan material sejenis neoprene. Ini kalau kalian bisa lihat, mungkin menurut gue sih kali ini rilisannya dominan main warna banget, dari pemilihan warna oranye, hijau neon, ada gradasi warna birunya, dan detail-detailnya sebenarnya tuh kelihatan cukup minimalis aja. Dari logo Adidas di sini tulisan X which is menandakan 10, sama dari logo Damian Lillard di area tangnya. Secara keseluruhan emang sepatu yang fungsional aja. Dan ini kalau kalian pengen lihat sedikit detail lagi di area sisi dalam paddingnya itu tebel banget kayak gini guys. By the way, buat kalian tertarik sama sepatu Adidas Dim 10 ini, kalian bisa cek aja langsung di Hoops Point. Harganya 1,5 juta dan kalian bisa cek aja langsung di link bagian description. Gue udah masukin linknya di sana. Kalian tinggal klik aja dan langsung menuju ke website dari Hoops Point. And that's about it guys, review untuk sepatu Adidas Dim 10. Seneng sih ngelihat sepatu basket signature yang harganya itu bisa turun, tapi tetap ngedapetin beberapa improvement, terutama dari seat traction. Bahkan teknologinya pun masih sama dibandingkan dengan versi sebelumnya, sama-sama pakai light strike. Meskipun kayak yang gue bilang tadi, ada beberapa rasanya kayak ada perbedaan gitu. Cuma perbedaan yang gue temukan di sepatu ini tetap worth it aja dengan perbedaan harga yang ditawarkan. Dan ngelihat sepatu ini jual dengan harga 1,5 juta, buat gue sih jadi salah satu langkah yang bagus banget dari Adidas. By the way, thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini, dan semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright, peace. Dim 11 kalau turun lagi gokil sih, tapi rasanya kayak bakal sama aja.